Seorang pria bernama Hasanuddin, tewas dianiaya 4 orang sekuriti Ancol Taman Impian, Pademangan, Jakarta Utara, Sabtu, 29 Juli 2023, lalu. Hasanuddin dianiaya, setelah dirinya dituduh mencuri barang milik pengunjung tempat wisata tersebut. Kanit Reskrim Polsek Pademangan AKP Igede Gustiana mengatakan, peristiwa ini bermula saat pada Sabtu siang pukul 12.30 WIB, korban diamankan dari area Taman Lumba-Lumba, ke Pos Security Ancol. Korban yang dituduh melakukan pencurian, lalu diseret ke belakang Pos Security Ancol. Saat itu 4 pelaku, masing-masing berinisial P, 35, H, 33, K, 43, dan S, 31, melakukan penganiayaan terhadap korban. Gustiana menuturkan, pelaku pertama yang melakukan penganiayaan ialah P. Pelaku kedua, H, menganiaya korban dengan cara menendang dan memukulnya. Ada juga pelaku K yang menganiaya korban dengan kabel. Pelaku terakhir yang menganiaya korban ialah S. Penganiayaan oleh S dilakukan dengan cara membakar kursi plastik dan meneteskan bakarannya. Setelah melakukan penganiayaan hingga membuat korban lemas, para pelaku pun membawa Hasanuddin ke dalam mobil. Para pelaku yang panik, membawa tubuh korban yang lemas keliling kawasan Ancol. Namun, korban yang sudah lemas akhirnya meninggal dunia di dalam mobil. Kami juga mengecek titik di mana saja pelaku ini melakukan tindak kekerasannya. Akhirnya, kami mendapatkan salah satu saksi atas nama Adi. Nah, saksi ini menjelaskan bahwa sebelum terjadi ini sekitar pukul 12.30, saksi Toto mengamankan pelaku di daerah Lumba-Lumba. Mengamankan korban di daerah Lumba-Lumba. Diduga oleh saksi, korban ini adalah salah satu orang yang melakukan tindak pidana di daerah Ancol. Saat diamankan, diserahkanlah kepada Chief Security-nya. Kemudian Chief Security membawa korban menggunakan kendaraan bermotor ke Pos Security Ancol. Nah, saat itu dilakukanlah interogasi awal oleh Chief Security kepada korban. Tidak berselang lama, datanglah pelaku P. Pelaku P ini kemudian memegang bahu korban dan menyeret ke belakang, membawa ke belakang Pos Security Ancol. Disitulah dilakukan interogasi lanjutan. Nah, dari interogasi tersebut, terjadilah tindak pidana ini. Jadi, pertama kali pelaku P ini melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong, kemudian dilanjutkan oleh menggunakan sebuah benda, yaitu potongan bambu sembari dia melakukan interogasi, melakukan beberapa pukulan itu di daerah punggung, kemudian di daerah leher, dada. Setelah melakukan hal tersebut, melihat tubuh pelaku ini sudah berdarah, mulai melihat tubuh korban ini sudah berdarah, pelaku P ini ingin mengambil air. Nah, disitulah ada pelaku H standby. Jadi saat pelaku P ini mengambil air, si korban sempat ingin berjalan keluar. Nah, disitulah pelaku H ini melakukan suatu kekerasan, yaitu tendangan dan pukulan kepada si korban, sehingga korban terjatuh kembali ke tempat awal. Melihat tersebut, dilakukan lagi kekerasan oleh pelaku P, pemukulan kembali dengan sepotong bambu. Tidak berselang lama, datang lagi salah satu kelompok mereka, kebetulan kelompok piket mereka ini, yaitu pelaku K. Pelaku K datang langsung mengambil sebuah kabel berukuran 2 meter, lalu dilakukanlah pemecutan kepada korban. Berkali-kali pemecutan, kemudian pemukulan, samalah pemukulan, penendangan. Nah, setelah melihat korban udah berdarah-darah lagi, sempat pelaku H ini yang tadinya sudah ada di TKP itu membakar sebuah kain, lalu meneteskan kepada tubuh korban. Korban meneteskan. Nah, pada saat meneteskan tersebutlah datang lagi pelaku baru, yaitu namanya pelaku S. Nah, pelaku S ini datang langsung menendang korban. Melihat pelaku H tadinya juga meneteskan kain, dia mencari juga bahan yang bisa dibakar, yaitu sebuah kaki kursi yang sudah rusak, kaki kursi plastik, diteteskan juga ke
korban serta pelaku H dan pelaku S ini sempat menyiramkan air cabai. Nah, setelah udah melakukan beberapa penganiayaan, korban sudah mengalami lemas. Nah, ada terpikirlah dari beberapa pelaku ini untuk rencana melepaskan bahasa dari mereka. Jadi melepaskan, digotonglah korban ini ke mobil Grand Max, mobil operasional mereka. Dibawa, digotong, sempat mereka keluar melalui pintu selatan. Pintu selatan di depannya Diamond, mobil itu mengalami kehabisan bensin dan mati tengah jalan, sehingga membuat kemacetan. Dan kedua pelaku ini yang membawa saat itu adalah pelaku H dan pelaku P. Yang mengendarai kebetulan adalah pelaku H, kemudian yang menjaga dan melihat korban yang ada di belakangnya adalah pelaku P. Pelaku P menyampaikan kepada pelaku H bahwa tanda-tanda kritis pada korban. Dalam keadaan panik, mobil macet di tengah jalan, mulailah mereka untuk mendorong mobil untuk balik ke pintu karnaval. Ditunggulah pelaku S ini membawa BBM isi semuanya. Masuklah mereka ke pintu karnaval menggunakan Grand Max ini. Si pelaku S mengikuti dengan motor, P masih sama menjaga si korban, kemudian H yang menyetir. Karena situasi waktu itu hari Sabtu di Ancol sekitar pukul 5 ya, 5 masih padat dengan ada event. Mereka berbalik tidak jadi melewati menuju ke Ancol dalam. Jadi mereka berbalik, ada jalur di sebelah kiri yaitu di Jimbaran ada jalur kecil. Dia masuk ke sana membawa mobil itu bertiga. Nah, sampailah di sana, diparkir, dicek kembali keadaan si korban ini. Ternyata sampai di sana sudah dibangunkan, tidak sadarkan diri. Paniklah mereka bertiga, mulai menelpon temannya yang lain. Jadi sempatlah mereka berempat ini berkumpul di satu tempat di lokasi itu, memikirkan apa yang harus dilakukan dengan korban ini.